hao, Cao San Hao Lose, Cao San Hao semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai Festival Musim Semi. Sebelumnya, perkenalkan Dr. Cici Ari Veronica sebagai moderator dan penyaji, Dr. Haryanto sebagai penyaji, Dr. Asna sebagai penyaji, Dr. sebagai penyaji. Di sini saya akan mulai menjelaskan mengenai Festival Musim Semi atau dalam bahasa Mandarinnya Qingtian dan bahasa Inggrisnya itu Spring Festival. Yang pertama, apa itu Festival Musim Semi? Festival Musim Semi adalah festival tradisional paling penting di Tiongkok dan paling utama. Festival ini selain untuk liburan panjang juga sudah menjadi kebiasaan atau tradisi. Menurut kalender lunar Tiongkok, membagi tahun menjadi 24 istilah matahari. Awal musim semi adalah matahari tahun pertama, dimulai dari 4 Februari sampai tanggal 18 Februari. Festival musim semi ini juga sering disebut dengan Imlek. Mengenai juga festival Cap Gomeh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sejarah festival musim semi. Festival ini telah dilaksanakan sejak zaman dahulu kala oleh para petani untuk menyambut datangnya musim semi. Pergantian musim dingin ke musim semi dirayakan sebagai bentuk rasa syukur para petani karena masa bercocok tanam akan dimulai. Di kalangan masyarakat Cina Indonesia, festival ini dikenal sebagai Imlek. Kata Imlek, In itu bulan, Lek itu penanggalan berasal dari dialek Hokkien atau Mandarinnya Yinli yang berarti kalender bulan. Tradisi tersebut dimulai dengan berbagai kebiasaan yang dilakukan selama persiapan malam tahun baru Cina hingga hari raya Imlek. Selama perayaan tahun baru Cina, masyarakat Tionghoa di berbagai negara mengadakan bermacam-macam rangkaian kegiatan yang berdasarkan tradisi daerah masing-masing. Contohnya sembahyang kepada leluhur, sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyalakan kembang api, makan ronde, dan makan malam bersama keluarga. Perayaan Imlek ini akan berakhir pada tanggal 15 bulan pertama dan dirayakan dengan Cap Gomeh atau Yuan Xiao Jie. Dalam menyambut datangnya tahun baru Cina, masyarakat Tionghoa memiliki tradisi yang dilakukan beberapa hari sebelum perayaan Imlek. Tradisi tersebut diantaranya membersihkan rumah, mengganti seluruh peralatan yang rusak dengan yang baru, menata rumah agar lebih rapi, serta membeli kebutuhan untuk mempersiapkan makanan khas yang selalu dihidangkan pada saat tahun baru Imlek. Rangkaian tradisi ini diyakini dapat membuang nasib buruk yang ada di rumah. Selain membersihkan rumah, menghias rumah dengan pernak-pernik bernuansa merah dan emas, serta mengecat dinding rumah hingga menjadi seperti baru lagi. Sudah menjadi kebiasaan warga Tionghoa dalam mempersiapkan tahun baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Arianto. Kapan musim semi terjadi? Musim semi ini terjadi setelah musim dingin yang kemudian setelah musim ini dilanjutkan dengan musim panas. Karena itu, secara sederhana bisa diartikan bahwa musim semi merupakan musim peralihan antara musim dingin, winter, ke musim panas, summer. Selanjutnya tradisi Imlek di Cina. Ada 6 tradisi Imlek di Cina. Pertama, menempelkan Chunlia. Menjelang kedatangan tahun baru Imlek, hampir setiap rumah di Tiongkok menempelkan banyak festival musim semi. Kebiasaan ini berasal dari kebiasaan orang untuk menggantung taufu, sebuah nisan di papan yang terbuat dari pohon persik yang diyakini memiliki kekuatan untuk mengusir roh. Yang kedua, mampir ke rumah kerabat dan teman. Pada hari pertama tahun baru Imlek, orang-orang boleh mampir ke rumah saudara dan teman mereka dengan hadiah dan salaman. Untuk pasangan yang sudah menikah, merupakan kebiasaan untuk mengunjungi keluarga suami pada hari pertama tahun baru Imlek dan istri pada hari kedua. Yang ketiga ada angpau. Angpau adalah amplop merah yang berisikan sejumlah uang sebagai hadiah untuk menyambut tahun baru Imlek. Uang tersebut bermakna keberuntungan. Anak-anak diberikan angpau agar diberkati menjadi sehat dan bahagia selama tahun yang akan datang. Yang keempat, petasan. Sudah menjadi tradisi lama untuk menyalakan petasan pada tahun baru Imlek.
Legenda mengatakan bahwa ada binatang buas yang sangat kejam bernama Lian atau Taun yang keluar pada malam tahun baru untuk berburu binatang dan manusia. Tapi ada cara untuk menutupi Lian, yaitu menyalakan petasan yang nyaris. Yang kelima, bersih-bersih. Seminggu sebelum festival musim semi adalah waktu untuk bersih-bersih. Menurut Los Commentaries of History, sebuah karya klasik yang disusun pada tahun 239 sebelum Masehi, kebiasaan pembersihan festival musim semi telah ada sejak zaman kuno. Yang keenam, makan pangsit. Hampir semua keluarga di Tiongkok Utara memakan pangsit di awal tahun baru Imlek. Kebiasaan ini dikaitkan dengan dua alasan. Pangsit dengan lisan daging digunakan sebagai makanan mewah bagi orang-orang biasa ketika ekonomi belum berkembang. Kata pangsit dalam bahasa Mandarin adalah xiaozi dan berbunyi sama dengan yang berarti waktu ketika tahun baru tiba. Selanjutnya, serba-serbi perayaan tahun baru Cina. Fakta menarik dari festival musim semi ini adalah pertama, hari Mawar Angsa. Sebagaimana legenda yang mengiringi perayaan ini, biasanya pemuda laki-laki akan menyalakan petasan di luar rumah mereka, dianggap dapat mengusir monster. Yang kedua, menyebabkan migrasi terbesar di dunia. Perayaan ini sebagai waktu untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Oleh sebab itu, banyak mereka untuk melakukan perjalanan pulang dan menyebabkan gelombang migrasi terbesar di dunia. Yang ketiga adalah mandi, menyapu atau membuang sampah. Larangan ini dianggap dibuat karena dianggap dapat menghilangkan kebersihan. Namun ada satu hari di mana mereka diizinkan untuk bersih-bersih supaya semua keburukan itu hilang. Yang terakhir dikenal sebagai festival musim semi. Meskipun cuaca masih dingin, tetapi hari libur akan menandai akhir dari hari-hari dingin sepanjang tahun. Selanjutnya ada sajian khas musim semi. Yang pertama adalah manisan. Sajian musim semi di Cina yang wajib adalah manisan. Manisan biasanya akan disajikan dalam wadah berbentuk segi delapan dan diisi dengan berbagai macam manisan. Yang kedua ada teh telur. Teh telur juga menjadi makanan khas musim semi di Cina, dihidangkan dengan banyak. Teh telur yang dihidangkan memiliki banyak khasiat dan rasanya lebih enak. Teh telur dimasak dengan garam, siumi. Yang selanjutnya adalah siumi. Siumi dikenal dengan nama mie panjang umur. Diketahui jika mengkonsumsi mie ini maka dapat membuat umur panjang, selalu bahagia dan rezeki melimpah. Yang terakhir ada jiaoji. Jiaoji atau pangsit adalah makanan tradisional khas musim semi di Cina. Biasanya makanan yang satu ini disajikan saat Imlek. Sama halnya dengan pangsit pada umumnya, jiaoji merupakan kulit pangsit yang diisi dengan berbagai macam sayuran dan daging. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada